Halo guys, saatnya kini merenungkan kembali kehidupan kita. Salah satunya dengan menarik pelajaran berharga dari film yang mengusung ide cerita dan pesan moral yang kuat, seperti film pemenang berbagai penghargaan berikut ini. The Others yang rilis pada 2001 lalu, mengisahkan kehidupan penuh misteri Grace bersama kedua anaknya Anne dan Nicholas. Mereka tinggal di sebuah rumah besar tua di pulau terpencil Jersey yang dijajah Jerman. Masa itu adalah Perang Dunia Kedua tahun 1945, di mana suami Grace ikut berperang dan tidak ada kabar beritanya. Yuk, kita mulai aja dengan alur ceritanya. Jangan lupa guys, siapkan secangkir kopi panas dan camilan favorit kamu, karena saat ini adalah saatnya kamu manjain diri. Film dibuka dengan pemandangan sendu sebuah rumah besar bergaya klasik di tepi danau yang berkabut. Grace Stewart tiba-tiba berteriak histeris. Tampaknya ia terbangun dari mimpi buruknya saat pagi sudah menjelang. Sepasang lansia dan seorang gadis menghampiri rumah tua tersebut dan membunyikan lonceng pintu depan. Perempuan tua menyuruh lelaki tua itu merapikan rambutnya. Grace membukakan pintu. Raut wajah cantiknya penuh selidik. Belum sempat sang perempuan tua mengatakan maksud kedatangan mereka, Grace segera menyadari bahwa ia sudah menunggu mereka. Ia pun membukakan pintu. Perempuan tua memperkenalkan diri sebagai Bertha atau Mrs. Mills, dan lelaki tua Edmund Tuttle, tukang kebun. Lalu gadis yang terlihat takut-takut bernama Lydia. Grace perlu memastikan bahwa Lydia punya pengalaman kerja dan bisa menyetrika. Grace bertanya, kenapa Lydia diam saja? Apakah lidahnya dimakan kucing? Mrs. Mills menjelaskan kalau Lydia bisu, tapi seorang pekerja keras. Grace bilang rumahnya terlihat tak terawat karena para pembantu sebelumnya tiba-tiba saja menghilang tak tahu rimbanya. Bahkan mereka tidak mengambil gajinya. Mrs. Mills bilang, aneh sekali. Grace mengisyaratkan bahwa rumah ini bukan rumah yang ideal. Nanti juga mereka akan mengetahuinya. Karena itu, ia memasang iklan yang mencari orang-orang yang jujur dan rajin. Grace menjelaskan kalau suaminya sudah 1,5 tahun pergi berperang dan tidak ada kabarnya sampai sekarang. Grace menegaskan aturan di rumahnya yang terdengar ganjil, bahwa tidak boleh membuka pintu tanpa mengunci pintu sebelumnya. Ada 15 kunci untuk 50 pintu yang berbeda. Ia akan membuat duplikatnya dan Mrs. Mills yang diserahi tanggung jawab memegangnya. Grace mewanti-wanti pembantunya agar jangan ada yang memainkan piano tua yang memang sudah ada sejak mereka pindah ke rumah ini. Suasana tenang dan sunyi penting buat Grace. Karena itu, ia tidak punya telepon, radio, dan aliran listrik yang juga sudah diputus oleh tentara Jerman. Grace bersikeras menunjukkan semua ruangan saat Mrs. Mills bilang tidak perlu repot-repot. Hal ini penting agar mereka tidak tersesat di rumah besar ini, karena semua tirai jendela harus ditutup. Aturan lain yang tak kalah pentingnya, jangan pernah membiarkan tirai terbuka saat anak-anaknya bangun. Grace membangunkan anak-anaknya untuk diperkenalkan ke Mrs. Mills dan Lydia. Terdengar dari balik pintu kamar, Grace mengajak kedua anaknya berdoa. Suasana mulai terasa mencekam. Hawa ganjil perlahan mulai terkuak di rumah besar tua yang harus serba gelap ini. Kedua anak Grace ternyata terlihat normal-normal saja. Mrs. Mills pun menyapa keduanya. Grace bilang bahwa Mrs. Mills akan menjadi pengasuh mereka yang baru. Grace menjelaskan bahwa kedua anaknya alergi terhadap cahaya dan dokter belum menemukan obat penyembuhnya. Mereka hanya bisa terpapar cahaya dari lentera ini saja. Jika kena cahaya lain, akibatnya fatal, kulit melepuh, dan susah bernapas. Perbincangan berlanjut saat sarapan pagi. Tidak seperti Nicholas, Anne meyakini ayahnya akan pulang. Anne bilang ibunya jadi gila dan banyak keanehan di rumah ini. Nicholas membantah, dan mereka pun bertengkar. Grace tampaknya sosok ibu yang tegas. Ia bilang mereka harus menghabiskan makanannya dalam 1 menit. Grace menginvestigasi Mrs. Mills karena menemukan surat lowongan kerja yang dibuatnya ternyata masih ada di kotak pos. Mrs. Mills pun menjelaskan bahwa saat pertama kali datang, mereka sebenarnya sedang mencari pekerjaan, bukan karena iklan lowongan kerja. Terungkap dari penuturannya bahwa ketiganya ternyata pernah bekerja di rumah ini beberapa tahun lalu dan merasa menjadi momen terbaik mereka. Grace menerima penjelasannya, namun mengingatkan bahwa cahaya sudah mengubah rumah ini. Dia mewanti-wanti Mrs. Mills jangan percaya omongan kedua anaknya yang aneh-aneh.
karena dia tipe orang yang logis. Mrs. Mills terdiam dengan mimik muka yang ganjil. Saat jam belajar agama, Grace menyampaikan soal anak-anak yang suka berbohong akan dimasukkan ke tempat yang sangat panas selamanya saat mereka meninggalkan dunia ini nanti. Grace tampaknya sosok yang teguh pada agama yang dianutnya dan berharap kedua anaknya pun demikian. Nicholas bilang dia takut hantu kalau harus belajar terpisah ruangan dengan Anne. Grace tampak jengkel dan menduga Anne menjejali adiknya dengan hal-hal yang aneh. Grace menyuruh Anne yang bandel keluar ruangan setelah minta Mrs. Mills menutup semua tirai jendela. Ia pun menyemangati Nicholas untuk tidak takut dan belajar mandiri karena Tuhan akan selalu bersamanya. Grace mulai memisahkan ruangan belajar Anne dan Nicholas. Sementara Mrs. Mills tampaknya menghindari Grace yang menanyakan lebih jauh apakah dia punya anak dan apakah Lydia terlahir bisu. Yang ia jawab singkat, tidak. Tiba-tiba Grace mendengar suara tangisan anak. Ia mengiranya Nicholas, lalu bergegas menemuinya sambil tetap ingat aturan soal menutup pintu. Ternyata bukan Nicholas yang menangis. Grace pun menduga kalau begitu pasti Anne yang menangis. Ia pun bergegas menemui Anne yang bilang bukan ia yang menangis, tapi seorang anak laki-laki bernama Victor yang menyuruh mereka semua pergi dari rumah ini. Grace yakin Anne sedang berhayal dan menyuruhnya jujur kenapa ia menangis. Anne kekeh, bukan dia, tapi Victor yang pergi lewat pintu itu. Grace tidak percaya karena semua pintu terkunci. Namun ternyata pintu yang ditunjuk Anne terbuka. Malam harinya, hantu bocah Victor memaksa membuka tirai jendela kamar Anne dan Nicholas. Nicholas menduga itu hanya ulah Anne untuk menakutinya. Anne kesal dan minta hantu Victor menyentuh pipi Nicholas agar percaya. Penonton pun pasti kaget setengah mati dengan penampakan tangan bocah Victor. Grace bergegas membuka kamar mereka. Victor mengadu ditakut-takuti Anne. Walhasil, besoknya Anne dihukum membaca Injil. Sejak itu, keganjilan demi keganjilan mulai membuat Grace merasa terganggu. Mulai dari suara langkah-langkah kaki di lantai atas yang bikin lampu gantung bergoyang, hingga suara-suara orang berbicara, suara anak laki-laki, dan dua perempuan dewasa. Anne menunjukkan gambar tangannya. Ia menggambar para hantu tersebut, dan yang paling sering dilihatnya adalah seorang perempuan tua dengan wajah yang bikin merinding. Anne bilang aroma napasnya tak sedap, dan bocah hantu Victor menyebutnya penyihir. Namun Grace menduga ada manusia penyusup di rumah ini. Ia minta pengurus kebun, Mr. Tuttle dan Lydia menggeledah semua sudut rumah untuk menemukan mereka. Grace menyiapkan senapan laras panjang. Perburuannya pun dimulai. Semua tirai dibuka agar para penyusup tidak bisa lagi bersembunyi di tempat-tempat gelap. Grace tidak menemukan para penyusup itu, tapi album foto-foto lama yang sudah berdebu di salah satu ruangan. Mrs. Mills menjelaskan itu buku kematian. Di masa dulu, mereka difoto bukan dalam keadaan tertidur, tapi sudah meninggal dengan harapan roh mereka akan terus hidup di foto tersebut. Terungkap dari percakapan Grace dan Mrs. Mills bahwa pulau mereka ini dulu terkena wabah TBC dan semua penduduknya mengungsi dari pulau ini. Mrs. Mills bilang, ia, Lydia, dan Mr. Tuttle punya kenangan indah di rumah ini. Karena itu mereka kembali lagi bekerja di sini. Grace ingin terus menanyai Mrs. Mills, namun ia pamit harus segera tidur agar besok bisa bangun pagi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mrs. Mills. Saat Grace memeluk kangen baju Charles suaminya, tiba-tiba ia mendengar suara piano dimainkan. Ia turun ke lantai bawah sambil membawa senapannya. Suara piano terhenti saat ia membuka pintu ruang musik. Penutup piano sudah terbuka seperti baru saja dimainkan seseorang. Grace menutup dan menguncinya. Tiba-tiba, pintu ruang musik itu tertutup sendiri dan terkunci. Grace memanggil Mrs. Mills dan meminta kunci ruang musik. Saat dibuka, ternyata pintu piano sudah terbuka lagi. Grace mulai goyah. Ia merasakan ada sesuatu yang bukan manusia di rumah ini. Mrs. Mills mengatakan bahwa ia percaya hal-hal gaib seperti itu ada dan bersinggungan dengan dunia orang hidup. Grace seorang Katolik yang taat. Berdasarkan Injil, ia tidak mempercayai orang mati dan hidup berada di dunia yang sama. Grace tidak bisa berdiam diri lagi.
Ia pun pergi mencari pendeta untuk memberkati rumahnya agar para roh pergi. Ia minta Mr. Tuttle untuk mencari makam satu keluarga di sekitar rumah mereka dan menemukan nisan anak yang bernama Victor. Mrs. Mills dan Mr. Tuttle bersikap mencurigakan. Mereka meyakini Grace akan kembali tanpa hasil karena kabut. Mereka menutupi sebuah nisan dengan dedaunan kering. Ternyata benar, Grace tersesat karena kabut yang tiba-tiba bertambah pekat. Di tengah kepanikannya, secara tak terduga, ia bertemu suaminya Charles. Raut wajah Charles terlihat syarat oleh kesedihan dan penderitaan. Grace memeluknya erat dan membawanya pulang ke rumah. Mrs. Mills terlihat terkejut. Ia pun menyiapkan air panas untuk mandi Charles dan makan siang seperti yang diminta Grace. Charles terlihat bahagia memeluk kedua anaknya. Namun ia tidak ikut keluarganya makan. Ia memilih berdiam diri di kamar, merenung dengan raut muka sedih. Anne bertengkar dengan ibunya karena ibunya menolak mengakui ada penyusup di rumah mereka. Mrs. Mills menghibur Anne dan mengatakan bahwa ia pun melihat roh-roh itu seperti Anne. Ia bilang suatu saat nanti ibunya akan melihat mereka juga, dan setelah itu akan terjadi perubahan besar. Sikap Mrs. Mills ini semakin menyeratkan bahwa dia punya motif tertentu, apalagi saat mereka bertiga bertemu. Mrs. Mills menyebut Grace akan menjadi kendala bagi rencana mereka. Grace berusaha menghibur suaminya yang masih saja merenung sedih di kamar. Namun Charles tetap tak mau bangun. Grace pun menemui Anne karena sudah saatnya menanggalkan gaun putih yang dipinjamkannya. Namun alangkah kagetnya Grace karena sosok di balik gaun itu seorang perempuan tua bersuara Anne. Grace mencekik dan mencopot paksa penutup mukanya. Ternyata itu adalah Anne. Anne menangis dan menyebut ibunya jahat. Mrs. Mills pun membawanya keluar dari kamar itu. Grace tampaknya mencurigai niat Mrs. Mills. Ia membuang obat yang diberikan padanya, obat migrain yang biasa diminum Grace. Kali ini Charles bangkit dari ranjangnya dan bertanya ke Grace, bukan soal hantu, tapi soal apa yang dilakukan Grace pada kedua anak mereka waktu itu. Grace mengatakan ia sangat mencintai kedua anaknya dan rela mati demi mereka. Charles ternyata kembali ke rumah ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada istri dan anak-anaknya, lalu kembali ke medan perang. Grace tak habis pikir, buat apa ikut perang, padahal mereka tidak ada hubungannya dengan perang ini. Grace merasa Charles hanya ingin meninggalkan mereka karena sudah tidak mencintainya lagi. Mendengar itu, Charles menangis dan kemudian memeluk serta mencium istrinya. Esoknya, Charles sudah pergi diam-diam meninggalkan keluarganya. Grace hanya bisa menangis pasrah di pintu pagar. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan Anne dan Nicholas. Mereka histeris karena semua tirai rumah sudah hilang. Grace membawa kedua anaknya ke tempat yang aman dan menutup jendela dengan papan besar. Kedua anaknya menangis mencari ayah mereka. Anne tampak marah, tidak mau dipeluk Grace. Mrs. Mills dan Mr. Tuttle mencoba menenangkan Grace dengan mengatakan tidak perlu lagi tirai, karena sekarang sudah tidak berbahaya. Grace bersikukuh dan akan mencarinya. Ia menuduh mereka bertiga berniat jahat mengambil alih rumah ini dan menyingkirkan Grace serta keluarganya. Ia menyuruh Mrs. Mills mengembalikan kunci dan pergi dari rumah ini. Mrs. Mills sudah hilang kesabarannya dan mereka pun akan membiarkan batu nisan itu terlihat lagi. Grace mengobrak-ngabrik seisi rumah mencari tirai. Sementara Nicholas marah karena Anne menyebut ibu mereka sudah gila. Anne sudah tidak tahan lagi. Ia keluar lewat jendela kamar, pergi mencari ayahnya. Nicholas pun akhirnya ikut serta. Mereka berjalan di tengah kabut dan gelapnya malam dan menemukan 3 buah batu nisan. Di saat yang bersamaan, Grace menemukan foto kematian Mrs. Mills, Mr. Tuttle, dan Lydia. Di batu nisan pun ternyata tertulis nama ketiganya. Anne dan Nicholas berlari kembali ke rumah saat ketiga pembantu ini membuntuti mereka. Grace menembak mereka, namun mereka bilang mereka sudah lama mati karena wabah TBC. Grace segera menutup pintu dan kedua anaknya naik ke lantai atas bersembunyi di lemari kamar. Mrs. Mills mengingatkan Grace bahwa situasi sudah berubah. Mereka semua harus belajar hidup bersama, yang hidup dan yang mati. Grace memohon agar mereka pergi dengan tenang karena sudah mati.
Namun Mrs. Mills bilang, cepat atau lambat, para penyusup akan menemukan Grace dan kedua anaknya. Tiba-tiba, seorang nenek buta menemukan persembunyian Anne dan Nicholas. Keduanya pun menjerit. Mrs. Mills dan Mr. Tuttle menyuruh Grace berbicara dengan para penyusup yang sudah menemukan kedua anaknya. Saat Grace membuka ruangan itu, terlihat para penyusup dan nenek buta duduk di meja menanyai Anne dan Nicholas. Keduanya berteriak berkali-kali bahwa mereka belum mati. Grace juga meneriakkan kata-kata yang sama dan merobek kertas-kertas oret-oretan si nenek buta. Sungguh ujung kisah yang tak terduga, karena ternyata hantunya adalah Grace dan kedua anaknya. Sementara para penyusup adalah manusia hidup, sebuah keluarga dengan dua orang pengusir roh. Grace baru menyadari ia menyekap kedua anaknya dengan bantal hingga tewas, lalu menembak dirinya dengan senapan. Keadaan saat itu membuatnya putus asa setelah ditinggal pergi suaminya Charles yang ternyata sudah lama tewas di medan perang. Namun waktu itu, tiba-tiba ia melihat kedua anaknya bermain dengan bantal, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia pun bersyukur karena merasa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk menjadi ibu yang baik. Grace dan kedua anaknya bersikukuh tidak pergi dari rumah itu. Demikian juga ketiga pembantunya yang akan tetap setia melayani mereka. Grace akhirnya bisa menerima untuk hidup berdampingan dengan mereka yang hidup, yang akan datang silih berganti tinggal di rumah ini. Victor yang tadinya kita kira bocah hantu pergi meninggalkan rumah itu bersama keluarganya karena ibunya sudah tidak tahan hidup bersama hantu Grace dan kedua anaknya serta para pembantunya. So, gimana guys? Keren kan ide ceritanya? Sebuah film bergenre horor yang berani keluar dari tipikal film horor dengan sosok-sosok hantu yang seramnya kerap lebay. Selain plot twistnya yang sangat terpuji, juga pesan moral yang multitafsir yang seru buat diperdebatkan. Ada yang bilang pesan tersiratnya adalah hendaknya selalu menghindari perbuatan dosa sebelum terlambat, karena kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya kita sudah mati. Namun ada juga yang bilang Tuhan selalu memberi kita kesempatan kedua bahkan di saat kita sudah mati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif lainnya.